Mbah Khairul wi ya wong pinggir ngene bujunge mawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semua teman-temanku dimanapun Anda berada. Pada saat ini kami berada di lahan yang kebetulan kami tanami padi. Di sini sebenarnya sentra melon, cuman kami nggak pernah tanam melon karena apa? Di kondisi keadaan tenaga kami yang tidak mencukupi. Ini padi kami sudah malainya sudah rata. Ini kira-kira berumur 75 hari. Sudah seperti ini, lumayan bagus. Dan ini lahan teman saya yang kemarin melenya yang penanaman pertama itu cukup bagus. Dan ini tanaman yang kedua ternyata gagal. Ini gagal total. Memang teman-teman, kalau jadi petani itu tidak semudah yang kita bayangkan. Petani itu sangatlah berat. Dari segi biaya, perawatan, itu pun belum tentu keberhasilan akan menyertai kita. Seperti ini tadi kemarin sudah ditanami, ternyata gagal. Tanamannya nggak mau berkembang. Sekarang akan ditanam ulang. Ini Mas Tresno, ini yang kepunyaan Mas Tresno. Kis wonge iki wis gejik neh iki, tengah diciri neh. Deknane entek pirang anu Mas? Entek pirang pek iki sing gagal iki? 6 cepet. Oh lah 6 cepet iki piro bandane? Sudah 3.000. Das 3.000. Gampang dikane panen le piro to? 26 juta. 26 juta teman-teman kemarin panenannya, yang panen yang pertama cukup. Ini kalau secara lebarnya ini kalau ditanami padi mungkin hanya mendapatkan 1 ton 2 kintal itu kalau jadi. Kemarin ditanami melon mendapatkan 26 juta mungkin dengan pembiayaan yang cukup besar, karena melon itu biaya yang cukup besar. Bandane entek piro Mas? 6 juta. Bandane habis 6 juta. Sewa tanahnya 3 juta. Jadi hanya 8 juta, itu 9 juta. Itu panen pertama sudah mendapatkan 26 juta. Nah, berarti sudah hasil Mas ya. Tapi ternyata di tanaman yang kedua gagal. Duit 3 juta buat nganggur lah. Seperti itulah teman-teman. Jadi petani itu enggak semudah apa yang dibayangkan. Yang sekiranya sudah dihitung hari, kira-kira 60 hari lagi panen, ternyata tanamannya gagal, gak iso diharapno. Sekarang icir eneh, bondo eneh, uang eneh. Nah, itulah keluh kesah dari petani. Kalau tanam padi seperti ini mudah, tapi nanti lakunya tidak seperti tanam melon atau tanam sayur atau tanam apa. Tapi mungkin yang tanam padi seperti saya ini demi ketahanan pangan nasional. Ini anjuran dari Bapak Prabowo, bahwasanya petani itu dianjurkan untuk tanam padi demi ketahanan pangan nasional. Memang saya ini termasuk juga pelopor pangan nasional. Jadi kalau saya ikut-ikutan tanam melon, memang secara hitung-hitungan itu hasilnya lebih banyak. Tapi bagi kami, kepentingan umum lah yang kami utamakan. Demikian. Ini cukup bagus. Ini umur 75 hari. Mungkin di awal Ramadan mungkin padi saya ini sudah tua.
dan sudah bisa dikombi. Ini cukup maksimal, lumayan. Memang kalau padi di sini tanahnya cukup subur, tidak seperti yang ada di Kanor, yang tempat saya di Kanor, yang kemarin saya semprot kemarin. Ternyata di sana itu ya memang bagus, cuman tidak sebagus yang ada di sini. Ya, ini lumayan bagus. Ini saya kebetulan pada hari ini, selain saya berkunjung ke lahan saya juga berkepentingan untuk nanti kita menyemprot. Nah, ini semprotan nanti yang ke 7 kali. Semprotan yang ke-7 kali. Kok banyak sampai 7 kali ya? Banyak yang tanya itu karena gini, di waktu musim rendeng itu kita harus cepat-cepat dalam menyemprot, khususnya pakai fungisida. Karena apa? Karena seringnya hujan, jadi tanaman itu rentan terhadap jamur. Dan nanti saya spillkan obat-obat yang saya gunakan. Saya gunakan untuk nanti kita menyemprot. Mungkin nanti dalam penyemprotan saya tidak bisa mengambil gambar karena kami bertepatan sendirian. Tidak mungkin kita menyemprot padi sambil ambil gambar. Dan demikian ya. Ini padi saya yang saya ambil gambarnya ini, dan kami spillkan obat-obat yang kebetulan kami aplikasikan pada pagi hari ini. Inilah obat-obat yang saya pakai. Di sini saya menggunakan MKP ya, seperti ini. MKP ini sebagai tambahan nutrisi. Ini MKP untuk pengendali wereng kita gunakan Plenum, produk dari Syngenta. Ini Plenum sebagai pengendali wereng. Dan untuk pengendali jamur kita gunakan Amistartop. Ini Amistartop sebagai pengendali jamur. Mungkin pada waktu-waktu seperti ini seringnya hujan, itu kita harus cepat-cepat menggunakan fungisida. Kalau teman-teman bisa menggunakan yang lain juga enggak apa-apa. Bisa dengan Nativo, bisa dengan Filia, apapun produk-produk yang lain. Inilah spill obat yang kita gunakan pada pagi hari ini. Kebetulan di sana juga ada teman saya yang tanam melon. Beliau Mas Sopo napa jenenge kae? Mas Yasdi, yang kebetulan juga tanam melon. Kemarin mahal sekali melonnya. Melonnya cukup mahal kemarin. Sekarang sudah tanam yang kedua, bagus lagi. Tidak seperti miliknya Pak Sutrisno. Ternyata yang kedua zong. Sebenarnya kemarin ini petani teladan ini. Panennya itu sudah 26 juta. Ternyata yang panenan, yang tanaman yang kedua ternyata gagal. Wis bondo 3.000 gagal mbuak neh barange. Tapi yang sebelah barat ini cukup bagus, mungkin masih dirawat. Ini milik Pak Yasdi dari Kayu Lemah. Ini petani teladan, ini sawah ngumeti desa. Nah, ini orangnya petani yang cukup kreatif. Oh, cukup bagus tanamannya. Ini tanaman yang kedua, adik tani payu piro? Ya mana 33. Oh, 33 hanya 6 pack. 7 pack atau 6 pack? 6 pack payu pitung 33, luar biasa. Iso kena nggo budal umroh.
Nah, ini tanamannya yang cukup bagus. Pagi-pagi sudah. Demikian yang bisa saya videokan buat teman-temanku Jos Channel dimanapun Anda berada. Semoga bisa menjadikan motivasi bagi teman-teman sekalian. Memang tidak semudah itu jadi petani. Banyak rintangan, banyak godaan yang di depan kita. Paling sulit jadi petani, kadang barangnya bagus, harganya murah, sudah jadi harga masih dipotong. Demikian yang bisa saya sepilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang duduk di